I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Ulhusna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang assessment dan kurikulum. Peran khusus assessment terhadap implementasi kurikulum adalah menentukan strategi untuk pembelajaran selanjutnya, serta meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, assessment dapat dilaksanakan secara multi-arah. Assessment dapat dilakukan dari guru ke siswa, peer assessment, maupun assessment mandiri. Sehingga, assessment tidak hanya dilakukan untuk mencari tahu perkembangan siswa, namun menciptakan pola pikir bertumbuh kepada siswa. Waktu pelaksanaan assessment disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan. Lalu, bagaimana keterkaitan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan assessment? Capaian pembelajaran adalah kompetensi dan karakter yang diharapkan dapat dicapai siswa dalam periode fase tertentu. Fase di sini merupakan level, jenjang, maupun tingkatan kelas. Di dalam kurikulum Merdeka terdapat 6 jenis fase. Fase pertama yaitu fase A, yang mana mulai dari kelas 1 dan juga kelas 2 SD. Fase B, kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C, kelas 5 dan kelas 6 SD. Fase D, kelas 7, 8, dan 9 pada tingkat SMP. Fase E, kelas 10 tingkat SMA. Dan fase F, di kelas 11 dan 12 SMA. Dan fase F di kelas 11 dan 12 SMA. Capaian pembelajaran kemudian diturunkan pada alur tujuan pembelajaran yang memuat berbagai tujuan pembelajaran. Mari kita telaah lagi apa itu tujuan assessment. Tujuan assessment adalah untuk mendapatkan informasi apakah tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik dan strategi apa yang akan kita lakukan agar pembelajaran dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Karena sistem pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini berpusat kepada siswa, maka bagaimana cara guru melaksanakan assessment dengan melibatkan siswa secara aktif? Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan self-assessment dan peer assessment untuk melihat apakah proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Salah satu contoh self-assessment sederhana yaitu tabel checklist rencana dan capaian, yang artinya murid tahu benar apa yang akan mereka pelajari dalam kurun waktu tertentu. Yang sebelumnya, guru mendiskusikan tujuan pembelajaran dan indikatornya kepada siswa. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa karena judulnya rencana, maka jelas tabel dibuat di awal pembelajaran untuk diisi selama masa pembelajaran berlangsung dan ketika pembelajaran berakhir. Angka-angka pada tabel di atas merupakan salah satu contoh penilaian dari siswa itu sendiri, yang mana hal tersebut mengindikasikan seberapa paham atau seberapa tahu mereka tentang materi yang dipelajari. Tak hanya angka, penilaian dapat berupa huruf maupun varian lain. Pada bagian akhir, di bawah, siswa menuliskan hal apa yang sudah dipahami, yang belum dipahami, dan yang harus dilakukan untuk meningkatkan belajarnya. Setelah melakukan self-assessment, murid secara penuh terlibat dalam merancang rencana pembelajaran, memantau proses belajarnya, serta melakukan refleksi terhadap proses yang dijalaninya. Sehingganya, murid menemukan kelemahan dan kekuatan dalam pembelajaran yang dilakukannya untuk kemudian dapat mencari cara bagaimana mencapai hasil pembelajaran dengan lebih baik. Yang selanjutnya,
peer assessment. Salah satu contoh peer assessment yang dapat dilakukan yaitu umpan balik atau memberikan pendapat terhadap hasil karya teman. Contohnya, ketika salah satu murid melakukan presentasi, maka teman-teman yang lainnya akan mencatat. Yang kemudian, mereka akan mengetahui kekuatan, hal apa yang dapat ditambah atau dikembangkan, maupun pertanyaan yang akan diajukan terkait materi yang telah dipresentasikan. Hal ini dapat dilakukan secara terbuka maupun tanpa nama, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai bersama dan menjadi milik bersama, baik milik guru dan juga milik murid. Kriteria tujuan pembelajaran tercapai berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, kriteria di suatu sekolah atau instansi berbeda dengan sekolah lainnya karena tujuan yang ingin dicapai juga berbeda-beda. Kriteria tujuan pembelajaran diturunkan dari indikator tujuan assessment. Hal ini berfungsi untuk merefleksikan pembelajaran serta mendiagnosis kemampuan tiap siswa, yang kemudian digunakan untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran berikutnya akan dilaksanakan. Perlu diingat, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus didapatkan oleh siswa. Hal ini dikarenakan siswa mungkin berada pada kriteria ketercapaian yang berbeda-beda pula. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hanya sebagai informasi, yang artinya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi sumber informasi bagi guru untuk mempersiapkan pembelajaran ke depannya sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa assessment adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi apakah pembelajaran terlaksanakan dengan baik dan dapat melibatkan siswa secara aktif melalui self-assessment dan peer assessment tadi, dan kriteria ketercapaian pembelajaran tidak menjadi standar minimum yang harus dicapai oleh seluruh siswa. Pelibatan murid secara aktif dalam proses assessment menjadikan hasil assessment milik bersama dan tercapai bersama, yaitu milik guru dan siswa, serta tercapai bagi guru dan siswa. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right